salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa miftahiha wa kasrin nuqud Fatiha wa nuril barakati wa saadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa mitahiha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim.
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Atailah Syai'ul Al-Fatihah khususan Syekh Abdul Qadir Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iya kan Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asu li kitabi Syekh Ibnu Atailah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Atailah keberkahan dalam hidup kita, bertambah nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita ditempatkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini setelah kematian kita pada alamul arwah dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Atailah, al-aqwan sabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati jatihi. Ini satu kalam yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Atailah. Minggu kemarin Syekh mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita harusnya hidup orang muslim itu memandang alam semesta ini sebagai ciptaan Allah. Tapi kata beliau, lebih dalam lagi daripada itu, sesungguhnya Allah itu menyuruh untuk mengetahui di balik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dalam lagi dari sekedar penciptaan alam semesta ini. Subhanallah. Lalu di kalam hari ini saya mengatakan, al-aqwan sabitatun, ketahuilah alam semesta ini sabitatun, ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat alam ini, apa saja alam semesta ini yang kita lihat itu adalah sudah ditetapkan Allah. Jadi tidak boleh protes dengan alam. Benarnya kita tidak boleh protes dengan alam. Begitulah alam. Tanah itu kenapa hitam dan coklat? Ya begitulah, tanah itu hitam dan coklat. Tetapi biisbatihi, Allah ingin menetapkan alam itu sudah tetap, lalu ditetapkannya sebagaimana apa yang kau lihat. Wa mamhuwatun, nanti alam itu lenyap, hilang, rusak. Bi ahadiyati jatihi, karena ahadnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudnya? Nanti ya kalau sudah sampai pada zikir tingkat ahad itu qul huwallahu ahad. Ahad itu seyogianya nanti perasaan alam semesta ini tidak ada lagi, yang ada itu hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sampai ke sana silahkan ya. Tapi kita memahami satu proses dulu di dalam sini. Kita lihat dalam syarah Syekh Ibnu Atailah lil Imam Syarqawi. Al-aqwan ay min haitsu jatiha adamun mahdun wa inna ma hiya sabitatun bi isbatihi. Al-aqwan itu adalah, atau alam semesta ini adalah dipandang daripada zatnya. Bila engkau melihat daripada zatnya, dari sisi zat alam ini, alam itu apa saja? Air, kitab, mikrofon, meja, tubuh Anda, badan Anda, anak Anda, istri Anda, langit,
Pernah melihat langit? Pernah. Warnanya aja langit kita tahu ya Pak, warnanya. Air, istri kamu di rumah. Bila engkau pandang dari segi zatnya, engkau perhatikan benar-benar zat alam itu, adamun, dia tidak ada sebenarnya. Oh, nih. Sebenarnya tidak ada, tapi kenapa jadi ada? Nah gitu kan? Inilah maha hebatnya Allah. Jadi kalau Anda ingin mengagumi Allah, Anda juga harus berpikir memahami alam semesta ini dari segi zatnya tidak ada sebenarnya, adamun. Tapi kenapa ada? Engkau lihat, itulah maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini memahami. Wahiyya wa innama hiya sabitatun. Kenapa engkau lihat itu ada? Sebenarnya bukan yang engkau lihat ada, itu yang engkau perhatikan. Tapi innama hiya sabitatun. Dia itu ada karena Allah yang menetapkannya. Jadi yang kau perhatikan bukan alamnya, tapi sabitahnya, tapi yang Allah tetapkan dia biisbatihi, dengan sifat-sifatnya. Kalau Anda melihat peraturan lalu lintas di jalan, peraturan lalu lintas di jalan. Peraturan lalu lintas bagi yang berkendaraan pakai helm. Bagi yang berkendaraan pakai helm. Itu namanya peraturan. Peraturan enggak? Peraturan. Yang engkau perhatikan jangan hanya peraturannya yang engkau perhatikan. Coba perhatikan siapa yang membuat aturan itu. Ya kah? Ketika engkau melihat alam semesta ini sabitah biisbatihi, kamu harus tahu alam semesta ini yang mengisbatkannya, yang menetapkannya adalah Allah. Coba dalami Allahnya itu, bukan alamnya yang kau dalami. Bila engkau mendalaminya, ya Anda hanya ketemu ilmu pengetahuan saja. Iyalah. Ada kalau orang sekarang penelitian ilmu biologi, ada hewan katak dibelahnya, dilihatnya tubuh katak ini ternyata memiliki rangka dan sistem tubuh yang sangat sempurna, sehingga dia berjalan secara jongkok, yang bila itu disandingkan dengan manusia tidak mampu melawan hanya seekor katak. Ya siapa manusia yang kau berjalan berjongkok? Ya lah, hanya dapat ilmu pengetahuan saja. Yalah. Tapi apabila itu dikaitkan dengan Allah, maka Anda dapat pahala. Masya Allah, kata Anda, hebatnya Allah menciptakan, dia pahala. Lebih banyak lagi pahalanya. Nanti kalau Anda ingin tahu, saya akan bongkar bagaimana pahala orang yang bisa memahami itu. Nilainya tidak akan terkira lagi nanti. Jadi mengapa orang itu diangkat oleh aulia Allah? Karena pahalanya berlebihan, limpua. Paham lah limpua? Kenapa jadi limpua? Limpua itu apa bahasa Indonesianya limpua? Hah? Kelebihan kapasitas pahalanya sudah tidak ada lagi tempat untuk meletakkannya, terlimpah. Sama kalau kita membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Nabi itu sudah limpua salawat Allah wa Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Allah sudah bersalawat kepada Nabi, itu sudah limpua. Limpua itu apa ya? Nah, itu habis dah batasnya, penuh dah. Lalu ketika kita bersalawat, jatuhan salawat itu kepada pian sendiri ketika pian membaca salawat. Jadi kenapa orang itu diangkat aulia? Pahalanya sangat besar. Lalu kenapa pahalanya sangat besar? Amalnya luar biasa. Jadi biar pian membaca apa saja bacaan, kalimat pian ucapkan di lisan seumur hidup pian, tambah lagi 3 kali umur pian, tambah lagi 10 kali umur pian, tidak bisa melebihi amal yang dilakukan oleh seorang aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu nanti itu ada rahasianya. Makanya pelajari ilmu-ilmu aulia itu, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajari
Ilmu kewalian itu, ini salah satu ilmu kewalian yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini. Semua kalam beliau ini adalah ilmu kewalian yang nilai pahalanya tidak terbatas. Ai innama hasalalaha wasafas subut wa tahaqququ bi isbatillahi laha. Ketahuilah, ai makna sabitah biisbatihi, ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah ialah innama hasalalaha wasafas subuti, semua itu tidak lain adalah hasil daripada Allah menetapkan tentang ketetapannya secara benar dengan tahqiq, dengan sebenar-benarnya pada ketetapan Allah, ayjuhuruhu piha, yaitu penampakan ketetapan Allah sebenarnya adalah penampakan dirinya yang maha agung. Jadi alam semesta ini sebenarnya menampakkan Allah, cuma kita tidak melihat. Supaya kita melihat, kita belajar yalah bagaimana cara melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Karena kita perlu belajar, disitulah bila kita bisa melihat Allah, maka keberkahan itu terbuka dari langit seberkah-berkahnya. Subhanallah. Cuma ya manusia ini pulang diberikan Tuhan lagi kemampuan akalnya, yalah. Jadi ya terjadi perlawanan. Manusia ini ada kemampuan akalnya, bisa pintar, bisa cerdas, bisa tidak. Tapi, berarti terbagi-bagi manusia bisa memahami Allah itu, mengenal Allah itu, ya enggak? Ya, yang untung yang cerdas. Tapi Allah memberi hidayah lagi kepada manusia yang lain, makhluknya yang di antara para aulia Allah, agar mereka membuat metode bagaimana orang yang akalnya tadi rendah, akalnya tadi tidak kuat, dengan metode dari aulia Allah itu, dia jadi mengerti sesuatu yang sulit bagi akalnya menjadi mudah. Yalah, lalu timbullah tokoh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibnu Athaillah. Supaya apa? Supaya kita-kita yang tidak mampu melewati tadi itu, memahami langsung tentang kebesaran keagungan Allah, melihat Allah, melewati mereka, kita bisa. Tapi gurunya masih aja sulit. Masih ada lagi para pensarah mereka. Pensarah itu penjelasan mereka, penjelasan dari metode yang paling, sekalipun orang itu tidak sekolah, bisa paham makna ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ini salah satu metodenya melihat. Bagaimana melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala wa mamhuwatun, musnah, lenyap, rusak, bi ahadiyati jatihi, ketika Allah akan menampakkan zatnya yang sebenarnya di alam ini, bi ahadiyah, tentang keesaan Allah, maka rusaklah alam semesta ini. Lalu Allah tidak menampakkan semua itu, tapi Allah menampakkannya secara samar-samar kepada manusia. Yalah, seperti bayangan, didekati hilang, dijauhi jadi ada. Ketika jauh kita melihat johirnya Allah, gitu kan? Ketika kita dekati, tersembunyi Allah. Kita selidiki, makin tersembunyi, makin tersembunyi. Persis seperti kita menggali parit itu tidak habis-habisnya. Persis seperti orang menyelam lautan, dalamnya lautan tidak bisa dikira, dalam, lebih dalam, sampai ke puncak kita tidak tahu lagi berapa dalamnya. Begitulah Allah membuka dirinya kepada hamba-hambanya yang berjuang untuk memperdalam, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ai man nazara ila ahadiyah jatihi, ila ahadiyati jatihi, barang siapa yang memandang kepada keesaan zatnya, ketunggalan zatnya. Kayak
Papian memandang keesaan zatnya. Caranya alam semesta ini hilangkan alam semesta ini. Yang ada hanyalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini lil wujud nih, ini paling ngalih nih, paling sulit nih. Ini paling sulit. Nggak mengerti nggak apa-apa ini, tapi rugi. Nah, syarat jadi wali Allah harus mengerti ini. Kalau tidak mengerti ini nggak bisa jadi wali Allah. Kenapa? Kalau tidak mengerti tidak bisa diangkat jadi wali Allah, kenapa? Hah? Nah, bisa lah menjawab lah, kalau memahami lah. Berarti orang itu tidak mengenal Allah. Masa orang tidak mengenal Allah diangkat Allah jadi aulianya? Iya enggak? Nah, gitu kan. Tapi kalau Allah menghendaki yang guru, kalau bicara iradah itu terserah Allah aja ya kelak. Nah, kucing kan bisa jadi manusia ya kelak, iyalah. Nah, atau manusia bisa jadi kucing, nah itu bahayanya lah. Ya kelak, paloi kisah paloi, nah kisah paloi, dosa gini lah. Kisah paloi, disuruh ibu mengerjakan PR, udah pas sampai di sekolahan, bu jar paloi. Bolehlah bu, orang tuh dihukum kalau dia tidak melakukan suatu perbuatan kesalahan misalnya. Oh tidak boleh aja gurunya. Tidak boleh orang tuh dihukum kalau dia belum melakukan perbuatan, tidak boleh. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah aja jar ibu gurunya? Ulun gue, saya gue tidak mengerjakan PR gue aja. PR tidak dikerjakan kalinya. Nah, akal-akal paloi lah telah. Tuh akal-akal tuh. Itu lain manusia terpilih lain. Itu memaloi. Jadi yang kita bicarakan bukan paloi, yang kita bicarakan yang sesungguhnya mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tidak mengerti wajar, sedikit demi karena sering mendengar nanti mengerti sendiri. Gitulah proses manusia. Itulah proses akal kita, kemampuan kita. Nggak ada orang tuh pintar bim salabim gitu kan, iyalah. Lam yajid lil aqwani subutan. Maka orang yang hebat itu, orang yang arif billah itu, dia melihat alam semesta ini tidak ada. Yang dia melihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketunggalannya. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ini kalau bicara hakikat. Jadi kita ini bicara hakikat nih. Syekh Ibnu Athaillah mengajar bicara hakikat. Jangan dipertentangan dengan syariat. Yalah, ilmu johir, ini ilmu batin namanya. Ilmu batin yang dibicarakan adalah batin, bukan johir. Nah, subhanallah. Wah, masa aja enggak ada alam semesta. Itu serah aja, itu ilmu johir. Ilmu batin enggak ada. Alam semesta yang ada hanyalah Allah Subhanahu. Nah, itu ahad, itu qul huwallahu ahad. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Sedikit lagi. Wahina izin innama laha subutun. Sesungguhnya semua itu adalah ketetapan pin nazri ilal wahidiyah, kepada pengertian wahidiyah. Satu kesatuan, ada yang memandang li annal ahadiyah lil aqwani indal arifin hiyajatul bahid. Bagi orang-orang arif, bagi orang-orang yang arif, indal arifin, orang-orang yang arif billah, orang sudah pada tingkat aulia Allah, hiyajatul bahid. Semua ini jat, semua ini hanyalah jat Allah yang bahid. Semua ini hanyalah jat Allah yang maha mengagumkan, yang maha luar biasa, yang maha mengagumkan. Semua ini bukan berarti benda ini Allah, bukan. Semua ini, nah kayak apa tuh bahasanya? Tidak ada lagi sesuatu selain dari Allah yang dilihatnya. Karena segala sesuatu itu apabila seseorang sudah melihat ahadiyah Allah itu, ahad Allah itu, maka sirnalah yang lain. Yang lain tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masih bisa sakit hati, berarti pian masih bisa melihat manusia lagi. Bini pian marah-marah lawan pian.
sakit tersinggung pian. Oh, anak membalas salon bini sama istri. Ya kah? Berarti masih melihat manusia. Ya kah? Ada guru ajar. Pemarah bener orangnya, berarti masih sidin melihat manusia. Kalau pian melihat Allah Ta'ala aja lagi kayak apa pian? Sampai pian ini ndak ada, bisa lah marah lagi dengan orang. Bisa lah. Udah bisa marah lagi dengan orang, ya lah. Karena yang dilihatnya hanya Allah. Wah, kayak itu gue udah bisa lagi hidup sekali-sekali barang. Semenit-menit kah, 2 menit kah, 10 menit kah, ya kah? Ya lah. Nah, 10 menit sehari 10 menit. Nah, ada bapak. Lah. Pian tuh ba anak kayak kelak. Kada mesti setiap hari kelak, ya kelak. Nah, ba anak kayak. Ba anakan ka pian? Ba anakan ya kelak. Setiap hari lah. Ada kelak. Nah, ba anakan 10 menit sehari, ya kelak. 10 menit sehari. 5 menit kah duduk habis sholat. Nah, hilangkan segala alam semesta ini yang pian lihat hanya Allah. Mah mudah bener. Setelah itu tambahi kagum pian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mudahnya. Allah indahum kal bahri wal aqwan kal amwaji. Orang-orang yang masih rendah pemahaman tauhidnya masih memandang 2 perumpamaan. Ada gelombang, ada bahrun, ada lautan. Ada lautan, ada gelombang. Gitu kan? Orang yang masih tauhidnya ya menengah. Tapi sudah bagus. Kalau dihubungkan dengan kalam sidin yang kemarin 3. Pertama dulu ada orang tauhid bahwa alam semesta ini adalah bukti Allah itu ada. Nah, ini tauhid awam nih. Ya kah? Tauhid khawas, alam semesta ini ada. Alam semesta ini bukan hanya ada. Alam semesta yang kau lihat ini keberadaannya karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah. Lalu mereka berkata adanya Allah menetapkan alam semesta ini. Nah, pandangan tauhid yang paling tinggi yang indal arifin, orang-orang arif billah, para aulia Allah, tidak ada lagi alam ini, yang adanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gelombang itu kalau tidak ada air laut. Jadi yang dilihatnya hanyalah lautan saja. Lautan itulah ya lautan. Yang ada ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan ahadiyah, ahad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau nanti berzikir qul huwallahu ahad, hilangkan semua yang ada ini. Yang ada itu hanyalah Allah. Kawalah kayak itulah. Nah, mudahnya itu ahad. Hu ahad. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.